Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih diberi usia dan kemauan untuk mengisi usia kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini kita bertemu dengan satu bulan yang sangat mulia, yang siapapun orang yang bertemu dengannya dan bisa menyelesaikan ibadah-ibadah yang terdapat di dalam bulan tersebut dengan baik, maka sudah sewajarnya dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bukan saja kita bertemu dengan Ramadan dan menyelesaikan rangkaian ibadah di dalamnya dengan baik, tapi Allah masih berikan kepada kita sisa usia. Walaupun kita tidak tahu berapa sisa usia, akan tetapi sisa usia adalah nikmat termasuk paling mahal bagi orang yang masih hidup. Satu ketika Talha bercerita bahwa dulu pernah ada datang dua orang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dua orang ini menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasul. Begitu mereka menyatakan keislaman mereka, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada perintah kepada Rasul untuk berperang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berperang dan dia mengajak para sahabatnya untuk berperang. Dua orang yang baru masuk Islam itu tidak ketinggalan. Mereka berdua ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara mereka gugur sebagai syahid. Akan tetapi satu di antara mereka tidak gugur dalam peperangan itu. Dia diberi Allah kesempatan hidup setelah perang itu selama setahun lagi. Satu ketika Talha bermimpi. Dia melihat ada antrian masuk surga. Tapi dia lihat yang pertama sekali masuk surga adalah justru orang yang tadi masih hidup setahun lagi setelah perang itu. Bukan temannya yang gugur di dalam peperangan ini. Ini tidak membuat
Ini membuat Thalhah menjadi tidak habis pikir. Kenapa yang justru masuk surga pertama sekali dalam antrian itu adalah orang yang masih hidup setahun lagi dibanding dengan temannya yang gugur di dalam peperangan itu. Bukankah kalau ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat maka semua dosanya hapus? Iya, semua dosanya hapus. Lalu setelah itu orang ini ikut berperang, berjihad di jalan Allah. Dan bukankah mati syahid itu merupakan puncak daripada ibadah? Iya. Jadi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu setelah itu dia ikut berjihad. Sementara berjihad adalah ibadah yang sangat mahal, di situ dia gugur. Subhanallah. Orang yang mati syahid, Nabi bilang memiliki beberapa kelebihan. Antara lain, begitu tumpah darahnya, maka saat itu semua dosanya dihapuskan. Yang kedua, dia diberi hak untuk mensyafaatkan 70 keluarganya nanti di hari akhirat. Antara lain, dia diberi 70 bidadari dan lain-lain. Itu fadilah daripada mati syahid. Yang membuat Thalhah heran, kenapa justru orang yang masih hidup setahun lagi yang tidak syahid itu duluan masuk surga dari orang yang mati syahid itu. Dia bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang membuat engkau heran wahai Thalhah? Apa yang membuat engkau bingung wahai Thalhah? Apakah karena orang yang mati syahid itu belakangan masuk surga dibanding dengan temannya yang masih hidup setahun setelah itu?" Iya ya Rasulullah. Kok yang tidak gugur di jalan Allah itu yang duluan masuk? Nabi katakan, bukankah setelah perang itu dia masih hidup setahun lagi? Kata Rasulullah, kata Thalhah, iya ya Rasulullah, dia masih hidup setahun lagi setelah perang itu. Bukankah di dalam 1 tahun itu dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia puasa dengan baik dan dia lakukan rangkaian ibadah di dalam Ramadan dengan baik? Iya ya Rasulullah, dia bertemu dengan Ramadan. Rasul katakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, Allah ampuni dosanya yang sudah lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan salat tarawih, siapa yang melakukan salat tarawih atas dasar iman dan mengharap pahalanya, Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Siapa yang melakukan salat tarawih mengikuti imam sampai tuntas, selesai witir, Allah ampuni dosanya yang sudah lewat. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Luar biasa Allah. Maka dari itu Nabi katakan, bukankah dia bertemu dengan Ramadan? Iya, dia bertemu dengan Ramadan. Bukankah selama setahun itu ia melakukan salat? Banyak waktu sholat yang bertemu dengan dia selama setahun itu, lalu ia lakukan dengan baik. Lalu ia lakukan ibadah-ibadah yang lain. Dia puasa, dia sedekah, dia membaca Al-Quran, dia zikir, dia bertaubat dan lain-lain. Bukankah hal itu ia lakukan selama setahun itu? Iya ya Rasulullah, kalau kata Thalhah. Kalau begitu kenapa kau heran, kata Rasul?
bisa saja perbedaan atau jarak kemuliaan mereka berdua seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Maka dari itu, nikmat sisa usia yang Allah berikan adalah nikmat yang paling mahal bagi setiap orang yang masih hidup. Sering saya sampaikan, sisa usia saat ini 1 detik itulah yang diinginkan semua orang yang sudah mati itu. Kita masih bisa memiliki kesempatan untuk mengukir kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sisa usia kita. Dengan sisa usia kita. Saya pernah sampaikan kemarin dalam khutbah benar, sisa usia kita saat ini adalah merupakan modal untuk menentukan kehidupan selama-lamanya. Bukan menentukan hidup dunia. Di dunia ini kita untuk beribadah, maka semua kehidupan yang ada di dunia ini telah ditakdirkan. Jangan kita jadi orang bodoh, dihabiskan waktu dan usia untuk menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Dunia, sementara saudaraku sekalian, semua dunia ini telah ditakdirkan untuk Anda. Apa yang akan menjadi rezeki, mau sehat, mau sakit, mau celaka, itu semua sudah ditakdirkan. Itu kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini adalah untuk beramal. Kehidupan dunia ini adalah untuk beramal. Maka Nabi SAW katakan, ad-dunya mal'unun. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia itu terlaknat. Apa yang maksud laknat di sini? Akan membuat kita jauh dari Allah, akan membahayakan kita. Begitu sadisnya dunia. Rasul katakan, dunia mal'un. Dunia itu semua laknat. Hanya 4 yang tidak laknat. Illa dzikrullah, kecuali zikir pada Allah. Kecuali zikir pada Allah, ini enggak laknat. Yang kedua, wa ma wala, yang tidak laknat itu adalah setiap ibadah dan apapun yang Anda miliki, Anda jadikan itu sebagai ibadah. Paham? Setiap ibadah dan apapun yang Anda miliki, Anda jadikan itu sebagai ibadah. Itu sudah terlaknat itu. Anda punya anak Anda jadikan sebagai lahan ibadah. Anda kasih makan dia ikhlas karena Allah. Anda suruh dia ngaji, Anda suruh dia menuntut ilmu dan lain-lain. Ini luar biasa jadi ibadah. Anda punya harta, Anda jadikan harta Anda sebagai ibadah pada Allah. Ini enggak laknat. Jadi wa ma wala, yang kedua yang tidak menjadi laknat di dunia ini adalah semua ibadah kepada Allah dan semua apa yang Anda miliki Anda jadikan sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda bekerja, pekerjaan Anda manfaatkan untuk menjadi sebuah ibadah. Dan seterusnya dan seterusnya. Seterusnya apa yang tidak laknat di dunia ini? Al-ilmu, al-alim wal muta'allim. Al-alim wal muta'allim. Orang yang berilmu dan orang yang terus-menerus menuntut ilmu. Ini adalah orang yang tidak terlaknat, dunia yang tidak terlaknat. Orang yang berilmu dan orang yang terus-menerus menuntut ilmu. Ya, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada kajian kita bahwa sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang sangat luar biasa mahalnya. Maka dari itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah kesempatan, kemampuan untuk menyelesaikan Ramadan dengan baik. Alhamdulillah hari ini kita masih hidup. Alhamdulillah kita diberi kemampuan untuk melakukan rangkaian ibadah. Alhamdulillah kita diberi Allah kemampuan untuk menuntut ilmu.
banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita berikutnya tentang tauhid, tentang asma wa sifat adalah tentang nama Allah Ar-Rahman. Tentang nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah yang sangat agung, yang sangat penting untuk dipelajari agar supaya kita mendapatkan banyak fadilah, agar supaya kita mendapatkan banyak manfaat. Kenapa? Karena orang yang mengerti bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang seperti ini akan memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah. Kira-kira benar gak itu? Malas kita sholat, malas kita beribadah. Kenapa seperti itu? Karena kita kurang kenal sama Allah, bahwa Allah itu memang sangat luar biasa kasih sayangnya pada kita. Kalau kita memahami kasih sayang Allah kepada kita, tidak mungkin kita malas beribadah. Tidak mungkin. Kalau kita mengerti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagaimana sungguh sangat luar biasa kepada kita, maka kita akan pasti mencintai Allah. Kita akan pasti takut pada Allah. Kita pasti mencintai Allah, kita pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain manfaat mempelajari nama-nama Allah, terutama adalah nama Allah Ar-Rahman. Sering saya sampaikan fitrah manusia, kalau kita berbuat baik kepada dia, maka pasti ia mencintai kita. Benar tak? Kalau dia berbuat baik kepada kita, kita akan pasti takut pada dia. Kita akan pasti selalu semangat melakukan dengan baik, hati-hati, jangan sampai salah melakukan sesuatu apa yang dia inginkan. Kalau dia adalah orang baik sama kita, itu fitrah manusia, begitu tak? Kalau ada orang kasih kita uang 100 juta, sayang gak sama dia? Sayang sama dia? Iya. Cinta. Takut gak sama dia? Takut. Hati-hati enggak? Jangan sampai kita melakukan apa yang enggak dia suka. Itu baru dia kasih 100 juta itu. Karena memang sudah fitrah manusia, ketika ia diberikan sesuatu bentuk kasih sayang, dia bisa berikan sesuatu pemberian, maka dia pasti mencintainya. Itu fitrah manusia. Sering saya kasih contoh tuh. Kalau ada orang yang Anda punya salah sama dia tidak memaafkan Anda, kasih uang dia 10 juta. Kira-kira dia maafin nggak? Dia maafin nggak kira-kira? Belum. Mungkin salahnya gede banget nih. Gedein lagi uangnya, kasih 50 juta. Kira-kira dia maafin nggak? Enggak, coba kasih 100 juta, dia maafin nggak? Iya, pasti dia maafin. Bohong tuh kalau enggak. Itu fitrah manusia. Nah, kira-kira pemberian Allah pada kita bagaimana? Pemberian Allah kepada kita bagaimana kira-kira? Bisa dihitung? Tidak bisa dihitung. Cuma kita kurang paham pemberian Allah ini, maka kita melihat masih banyak makhluk di sana yang lebih baik kepada kita dibanding dengan Allah. Maka kita malas beribadah, maka kita malas melakukan perintah-perintah Allah. Kita tidak memiliki kecintaan yang bagus terhadap Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah.
Itu kenapa? Itu adalah karena kurang mengerti makna antara lain nama Allah Ar-Rahman. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an 57 kali. Ar-Rahman Allah sebutkan 57 kali. Semakin sering sebuah nama Allah disebutkan dalam Al-Quran, berarti itu menunjukkan bahwa nama tersebut adalah hal yang sangat paling dibutuhkan manusia. Semakin butuh manusia itu terhadap nama tersebut, maka semakin sering nama tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Nama Allah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, masih ingat? Apa nama Allah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran? Allah. Berapa kali nama Allah disebutkan dalam Al-Quran? 1750 kali. Kenapa seperti itu? Karena Allah artinya Al-Ma'luh, yang berhak untuk disembah, berhak untuk diibadahi. Itulah makna Allah. Dan memang tidak ada yang paling Anda butuhkan dalam kehidupan dunia akhirat selain daripada ibadah. Enggak ada yang paling kita butuhkan dalam kehidupan dunia selain daripada ibadah. Maka nikmat yang paling nomor satu al-iman wal amalus salih. Iman dan amal salih. Maka agar supaya beribadah kepada Allah, ini nasihat setiap khatib pada hari Jumat. Benar enggak? Intisari nasihat setiap kitab yang turun dari langit itu agar supaya beribadah, agar supaya beriman dan beribadah pada Allah. Benar? Nasihat setiap rasul yang diutus adalah agar supaya beriman dan beribadah. Nasihat Allah pada setiap manusia agar supaya beriman dan beribadah. Iya kan? Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahlu kitab sebelum kalian, juga kepada kalian semua wahai umat Muhammad, an ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kenapa ini nikmat yang paling mahal? Semua manusia menginginkan kebaikan dunia akhirat. Faktor terbesar untuk mendapatkan itu adalah iman, amal saleh. Benar? Benar gak kira-kira kalau kita beriman beribadah dapat uang? Nah ini yang sering kita logikakan, maka kita gak ngerti gimana mau jadi orang kaya dengan beriman dan beramal saleh. Iya kan? Jangankan uang, jangankan dunia, surga aja nikmat yang paling tinggi, puncak daripada nikmat surga itu didapat dengan cara bagaimana? Adakah orang di surga orang yang tidak beriman? Enggak. Semakin bagus ketaatan seseorang, semakin mulia dia di surga. Jadi jangan logikakan dunia ini. Gimana saya mau sukses, gimana saya mau makan, gimana saya mau jadi orang kaya dengan iman dan amal saleh. Allah kok yang ngomong. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beriman juga beramal saleh, aku akan pasti berikan mereka kehidupan yang baik. Yakin enggak? Kebaikan hidup itu diraih dengan iman dan amal saleh. Diraih dengan iman dan amal saleh. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha Allahu rizquha min kulli makan fakafarat bi'an'amillah fa'adaqaha Allah libasal ju'i wal khawf. Allah kasih permisalan sebuah negeri. Negeri ini dulu makmur,
rizkinya luar biasa, datang dari segenap penjuru. Datang dari segenap penjuru. Tapi mereka engkar terhadap nikmat Allah, maka Allah ganti, Allah berikan kepada mereka pakaian. Pakaian apa? Libasal ju'i wal khawf. Pakaian takut dan lapar. Lapar dan takut. Jadi sebuah negeri aja akan jadi makmur, akan jadi bagus rezekinya kalau penduduknya beriman dan bertakwa. Bagaimana itu mungkin? Dalam Al-Quran Allah katakan, dalam menafsirkan ayat tadi bermacam-macam penafsiran ulama. Daraballahu mathalan qaryatan, itu negeri mana itu? Sebagian ulama tafsir mengatakan ini adalah sebuah perumpamaan saja. Tapi sebuah penafsiran, dan ini penafsiran kuat, yang dimaksud di sini adalah daraballahu mathalan negeri Makkah. Qaryatan kanat aminah, dia adalah negeri yang aman. Ada yang paling aman dari Makkah? Enggak ada. Ada yang paling bagus rezekinya dari Mekah? Ya'tiha min kulli makan, dari mana aja datang ke Mekah bawa rezeki. Dari mana aja. Dari segenap penjuru dunia, negara-negara Islam datang bawa rezeki ke Mekah. Benar enggak? Nih, rezeki yang dibawa oleh orang Indonesia ditolak sama dia udah 2 tahun nih. Iya kan? Semua penjuru dunia ingin bawa rezeki ke dia. Coba Anda bayangkan berapa jamaah umroh sehari masuk ke situ, store uang buat dia. Lihatlah kehidupan mereka, bumi mereka seperti apa, itu sangat gersam. Tapi apakah ada negeri yang paling bagus rezekinya dari Mekah? Ya ada. Mekah itu selalu akan aman seperti itu, akan selalu baik rezekinya seperti itu, selama mereka tetap taat pada Allah, selama mereka menjaga kehormatan Ka'bah, selama mereka menjaga dan menghormati tamu-tamu Allah yang datang dari segenap penjuru, maka tetap negeri yang aman dan bagus rezekinya. Suatu saat nanti menjelang hari kiamat, mereka tidak lagi menghormati Ka'bah, mereka lagi tidak bertakwa kepada Allah, maka di saat itu mereka akan hancur. Jadi apa sebabnya mereka aman, rezeki mereka bagus? Mereka bertakwa. Carilah, tidak ada negeri yang paling bertakwa di dunia selain daripada Makkah. Saya tidak katakan di Makkah itu tidak ada maksiat, banyak juga. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ya, jadi sebuah negeri saja aman apabila negeri itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini pun akan pasti aman kalau kita bertakwa. Tidak ada, jangan enggak usah teriak. Kenapa pemimpin saya tidak menyayangi saya? Jawabnya rakyatnya udah beradul. Enggak ada jawaban lain. Berapa persen kita sini orang beriman di Indonesia ini? Taruhlah 85%. Coba kalau kita semua bersatu menyembah Allah, siapa kira-kira yang jadi pemimpin? Ini kan sudah tidak begitu. Orang-orang Islam itu sekarang sudah tidak lagi murni mengajak manusia yang beriman menyembah Allah. Kalau prinsipnya begitu kan? Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakan ini adalah jalan aku mengajak kepada Allah. Tapi sekarang orang-orang yang berilmu di Indonesia ini sudah mengajak kepada dirinya. Yang penting saya dapat pekerjaan, yang penting saya dapat uang, yang penting kelompok saya kuat. Agama ini dia jadikan sebagai juara, sehingga dia tidak mengerti apa sebenarnya yang harus dia lakukan, yaitu mengajak umat agar supaya sama-sama beribadah kepada Allah. Sehingga kita kacau, Islam sama Islam, tabrak sana, tabrak sini, bermusuhan sana, bermusuhan sini. Kalau bukan golongannya tidak benar.
Yang dia benci tinggal orang-orang yang beriman, yang kafir dia tidak benci lagi. Nah kalau ini yang terjadi, kita banyaknya jumlah doang. Pantas kalau yang memimpin kita adalah yang tidak memiliki kasih sayang pada kita. Tapi coba kalau kita semua orang Islam yang ada di Indonesia ini bersatu, sama-sama menyembah Allah dengan baik, siapa yang mengalahkan kita? Nah, maka dari itu jemaah sekalian, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah adalah sumber kebaikan dunia akhirat. Surga saja tidak didapatkan kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan temukan di surga orang yang tidak beriman. Tidak. Kenapa orang itu masuk surga? Karena dia beriman. Kenapa dia masuk surga? Karena dia beribadah. Kalau surga saja didapatkan dengan iman dan ibadah, apalagi dunia yang tidak ada apa-apanya, yang mana dunia ini juga Allah kasih pada orang kafir. Lau kanati dunya tusawi indallahi janaha ba'udatin lama razaqallahu kafiran walau syurbata ma. Kalau seandainya nilai dunia ini di sisi Allah lebih mahal dari sehelai sayap lalat saja, Allah tidak kasih orang kafir walaupun setetes air. Nah itu pentingnya iman dan amal saleh. Lalu kita tanya orang, apakah yang paling Anda inginkan? Saya tidak mau mendapatkan hal yang tidak baik di dunia ini, tidak mau mendapatkan bahaya-bahaya setelah kehidupan akhirat. Ya, sebab terbesarnya juga adalah iman dan amal saleh. Tidak ada solusi terhebat dalam kesulitan hidup apapun. Jangankan di dunia, di akhirat pun tidak ada solusi terhebat selain daripada iman dan amal saleh. Enggak ada. Perhatikan teriakan-teriakan orang yang sudah mati. Mereka ingin kembali ke dunia untuk sholat 2 rakaat, untuk bersedekah 1 sedekah. Kenapa? Karena mereka udah mati. Mereka udah tahu bahwa tidak ada solusi terhebat yang mengeluarkan dia dari kesulitan akhirat ini selain daripada ibadahnya. Maka sering kita sampaikan, ibadah-ibadah kita itulah penolong yang paling nomor 1 di dunia dan di akhirat. Ibadah kita itulah solusi dari setiap kesulitan dunia akhirat. Maka beribadah kepada Allah adalah merupakan setiap nasihat setiap rasul, nasihat yang terkandung dalam setiap kitab, nasihat yang selalu disampaikan Allah, nasihat yang selalu disampaikan khatib pada setiap hari Jumat, agar supaya beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena beriman dan bertakwa adalah solusi terbesar dalam setiap kesulitan dunia akhirat. Apa kesulitan terbesar di dunia ini? Mati. Gak ada lagi di atas. Kalau ada mati, setelah mati itu kesulitan paling kecil. Kesulitan paling besar apa? Neraka. Adakah orang yang abadi di neraka dia orang beriman? Siapa orang yang masuk neraka itu? Siapa yang tidak berhasil selamat dari neraka? Adalah orang yang tidak beriman dan beramal saleh. Anda tidak temukan di neraka dengan abadi di dalam neraka itu kalau dia adalah orang beriman. Kalau neraka saja adalah kesulitan paling besar dan yang paling hebat membuat orang selamat dari kesulitan besar ini adalah iman dan amal saleh. Lalu bagaimana dengan kesulitan-kesulitan dunia? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Jalan keluar dari setiap kesulitan. Kesulitan dunia akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah berikan kepada dia rezeki yang ia tidak duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Lihat ada orang
Dua, satu bertakwa, satu durhaka. Punya urusan. Siapa yang paling mudah urusannya? Perhatikan. Ada dua orang, satu bertakwa, satu durhaka. Sama-sama punya kesulitan. Siapa yang paling cepat keluar dari kesulitan itu? Adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang bagus, bertakwa dengan ketakwaan yang bagus, antara lain cara yang harus kita lakukan adalah mengenal nama dan sifat Allah, antara lain terutama adalah Ar-Rahman. Kenapa? Karena mengetahui makna Ar-Rahman akan membuat kita lebih mencintai Allah. Mengetahui makna Ar-Rahman akan membuat kita lebih semangat beribadah kepada Allah. Mengetahui makna Ar-Rahman akan membuat kita semakin takut kepada Allah. Maka itu yang menjadi sebab Nabi katakan bahwa memahami makna dan sifat-sifat Allah adalah pintu terbesar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah yang paling banyak adalah di dalam Al-Qur'an adalah Allah. Kenapa? Karena memang yang paling dibutuhkan manusia dalam kehidupannya adalah ibadah. Adalah ibadah. Kenapa? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penolong yang paling hebat dalam kehidupan manusia dunia akhirat, dan ibadah kepada Allah adalah solusi terhebat dari setiap masalah kehidupan dunia maupun akhirat manusia. Tidak ada yang paling dibutuhkan manusia selain daripada ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nama Allah yang bernama Allah terulang di dalam Al-Quran sebanyak 1750 kali. Lalu yang paling banyak berikutnya antara lain adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dua nama ini dinamakan Ismul A'zam. Dan perhatikan, Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Quran dengan dua nama ini. Yang pertama, bagi yang meyakini bahwa ayat yang pertama dalam Al-Quran adalah Bismillah, maka Bismillah dimulai dengan kalimat apa? Dengan nama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat yang pertama dalam Al-Quran dalam suratul Fatihah adalah Bismillah. Jumhur ulama. Tahu jumhur ulama apa? Mayoritas ulama. Tapi ulama-ulama Malikiyah mengatakan bahwa ayat yang pertama dalam suratul Fatihah bukan Bismillah. Termasuk Imam Qurtubi. Mereka berdalil dengan logika tapi sungguh sangat kuat. Bisakah pendapat satu ulama mengalahkan pendapat banyak ulama? Bisa? Bisa. Tergantung dalilnya. Hati-hati, jangan gampang mengatakan, oh ini boleh, pendapat ulama ini. Ada yang berpendapat, ya kan? Tapi kewajiban Anda adalah memperhatikan dalilnya mana yang lebih kuat. Biarpun dia jumhur, kalau dalilnya lemah maka itu harus ditolak. Jemaah sekalian, kita tidak mengambil kesimpulan mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah di antara dua pendapat ini. Kalau jumhur ulama mengatakan bahwa Bismillah adalah ayat pertama dari suratul Fatihah, siapa yang meyakini ini silakan baca Bismillah di dalam suratul Fatihah dalam salat sah, dan itu tidak salah dan tidak dikatakan bid'ah. Sebagian ulama termasuk Malikiyah juga Imam Qurtubi mengatakan bahwa Bismillah bukanlah ayat pertama dari suratul Fatihah. Kenapa? Mereka berargumen bahwa semua letak ayat dalam Al-Quran, semua letak ayat dalam Al-Quran itu adalah ijma' ulama. Paham?
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat pertama, itu ijma' ulama. Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua, ijma' ulama. Semua letak ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu semua ijma' ulama, tidak ada perbedaan di situ. Yang satu-satunya ada perbedaan ulama adalah menjadikan bismillah ayat pertama. Paham? Maka Imam Qurtubi mengatakan tidak mungkin terjadi khilafiyah, tidak mungkin terjadi perbedaan di kalangan ulama. Apakah ini bismillah salah satu ayat ataukah tidak? Kalau memang itu adalah ijma'. Kalau memang itu adalah ayat pertama surah Al-Fatihah, tidak mungkin terjadi perbedaan. Kata Imam Qurtubi, kuat itu. Semua ayat Al-Quran letaknya adalah ijma' ulama, tidak ada perbedaan ulama. Lalu kenapa terjadi perbedaan? Apakah bismillah ayat pertama atau tidak? Imam Qurtubi bilang itu dalil bahwa bismillah itu bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam, terserah. Saya katakan tadi, jangan salahkan orang yang membaca Fatihah dengan jahar bismillahnya, dan jangan salahkan orang yang tidak menjaharkannya. Semua dalilnya sama-sama kuat. Akan tetapi maksud saya di sini, siapapun yang meyakini bahwa ayat yang pertama suratul Fatihah di dalam Al-Quran ini adalah surat yang pertama, Allah membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang pertama apa? Allah. Yang kedua apa? Ar-Rahman. Bagi mereka yang tidak meyakini bahwa Bismillah adalah ayat pertama dari suratul Fatihah, berarti yang pertama apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lagi-lagi dua nama ini adalah membuka Al-Quran. Baik ia bagi orang yang meyakini Bismillah adalah ayat pertama, atau Bismillah bukan ayat yang pertama, tetap bahwa nama Allah yaitu Allah dan nama Allah yaitu Ar-Rahman, dua nama yang membuka Al-Quran, di mana Al-Quran adalah merupakan rahmat Allah yang paling nomor satu. Pengen tahu nggak bentuk kasih sayang Allah, bentuk Ar-Rahmannya Allah kepada kita lebih dalam? Kalau pengen tahu, Allah sengaja bikin di dalam Al-Quran, Allah sengaja bikin di dalam Al-Quran sebuah surat yang bernama Ar-Rahman. Tidak ada nama surat dalam Al-Quran yang memakai nama Allah kecuali Ar-Rahman. Dan di dalam surah Ar-Rahman ini Allah membongkar semua induk-induk daripada kasih sayangnya. Dan kasih sayang Allah yang paling nomor satu apa? Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan. Nomor dua, baru diciptakannya kita. Allamahul bayan. Allah jadikan kita bisa bicara. Kalau nggak bisa bicara, repot nggak? Hah? Nggak diterima kerja apa di kantor? Ya. Lalu kenapa bisa bicara? Apa yang keluar? Udara. Keluar dari mana? Dari paru-paru kita. Tapi udara ini melewati kerongkongan kita. Dia terbentuk menjadi huruf, lalu menjadi sebuah kalimat ketika ia melewati bibir. Luar biasa ya. Hah? Yang keluar apa? Udara. Dari mana dia keluar? Dari paru-paru. Ketika udara ini melewati kerongkongan kita, terbentuk huruf ha, kha. Ya kan? Ketika udara ini melewati kerongkongan kita, di situ terbentuk huruf. Lalu udara ini melewati bibir, terbentuk kalimat. Kalau sumbing repot, hancur semua omongan. Kira-kira kalau nggak bisa ngomong hebat nggak? Ya, Anda mahul bayar. Tapi nomor satu, bentuk kasih sayang Allah yang paling nomor satu adalah Al-Quran. Allama Al-Quran. Maka pernah saya sampaikan,
Seluruh makhluk kemuliaannya adalah sejauh mana keterkaitan dia dengan Al-Quran. Seluruh makhluk kemuliaannya adalah sejauh mana keterkaitan dia dengan Al-Quran. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling nomor satu, bentuk Ar-Rahmannya Allah yang paling nomor satu adalah Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allama Al-Quran. Maka kemuliaan makhluk pun adalah tergantung daripada Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah Jibril, karena memang dia yang membawa Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah. Nabi dan Rasul yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wahyu yang diberikan pada dia Al-Quran. Kalau Injil yang diberikan pada dia, maka dia tidak semulia itu. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, sehingga nilai ibadah di situ adalah lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tempat yang paling Allah cintai, tempat yang paling Allah cintai di atas dunia ini, Mekah, Madinah. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah sampai bersumpah di dalam Al-Quran, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah demi negeri yang sangat mulia ini, itu tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Antara lain adalah Allah memilih Rasul yang mulia ini lahir di negeri Makkah ini, karena disinilah Al-Quran akan diturunkan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala kata, Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan zaitun. Apa maksudnya itu? Demi negeri Palestina. Karena dasarnya buah tin dan zaitun tumbuh di Palestina, dan hampir semua wahyu turun di Palestina. Maka Palestina dinamakan kota Rasul. Mayoritas Rasul adalah diutus di Palestina. Wa turi sinin, dan demi lembah Tur, lembah tua, diturunkan Taurat, diangkat Musa menjadi Rasul. Allah jadikan tempat itu sebagai tempat Allah berbicara langsung dengan Musa. Ikhla'na laika innaka bil wadil muqaddas itwa. Copot sendalmu Musa, engkau ada di lembah tua. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, negeri Mekah. Di sini tempat turunnya. Jadi dari 3 tempat inilah menyebar seluruh iman dan Islam kepada seluruh penjuru dunia. Palestina, Makkah, Madinah, dan lembah tua. Allah sangat mencintai lembah ini. Tapi mana yang paling Allah cintai? Mana yang paling Allah cintai adalah Makkah, Madinah. Kenapa? Karena di situ adalah diturunkan Al-Quran. Di situ diturunkan Al-Quran. Subhanallah, terjadi khilafiyah. Mana lebih mulia, Mekah ataukah Madinah? Allah jadikan di Mekah ada Ka'bah, Allah jadikan di Madinah ada kuburan Rasulullah. Subhanallah. Jadi lembah ini menjadi sangat mulia karena di situ diturunkan Al-Quran. Kenapa umat Muhammad itu adalah umat yang paling mulia? Adalah karena kitab yang diberikan kepada mereka adalah Al-Quran. Kalau kitab yang diberikan pada umat Muhammad bukan Al-Quran, maka mereka bukan umat yang paling mulia. Lalu manusia yang paling mulia siapa? Orang yang terus-menerus mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang terus-menerus mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bukan mengajarkan juga, tapi harus terus-menerus belajar.
Bukan belajar, harus terus-menerus juga menyampaikan dengan cara apa saja yang bisa dilakukan. Ini manusia terbaik. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, semua makhluk kemuliaan mereka adalah tergantung dari Al-Quran. Tergantung dari Al-Quran. Maka dari itu rahmat Allah yang paling nomor satu adalah dengan menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran. Nah, jemaah sekalian, maka Allah katakan dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya mengetahui makna Ar-Rahman dan bagaimana kebutuhan kita dengan nama Allah dan nama Allah yang dinamakan Allah dan nama Allah yang bernama Ar-Rahman. Ini dijadikan sebagai pembuka Al-Quran, dan dua nama ini selalu disebut pada setiap rakaat salat kita. Dua nama ini selalu disebut di dalam setiap rakaat salat kita. Kenapa? Karena perlunya kita memahami makna Allah dan perlunya kita memahami makna Ar-Rahman. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman. Apa yang dinamakan dengan Rahman? Apa makna Ar-Rahman? Sehingga kita mengerti bagaimana besarnya rasa kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga dengan memahami bagaimana kasih sayang Allah muncul semangat beribadah. Dengan memahami kasih sayang Allah muncul rasa cinta kepada Allah. Dengan memahami kasih sayang Allah muncul rasa takut kepada Allah. Dan disitulah letak kebahagiaan manusia di atas dunia ini. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Ibrahim pernah ngomong kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai engkau diazab, dihukum oleh Allah yang Maha Rahman." Paham maksudnya? Kalau ada orang dihukum Allah masuk ke neraka, sementara Allah itu adalah Maha Rahman, memang pantas orang itu masuk neraka. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hukuman Tuhanmu itu sangat dahsyat. Hukuman Tuhanmu itu sangat dahsyat. Memang sangat dahsyat. Maka kalau sampai orang itu masuk ke dalam neraka, dia dihukum Allah, itu memang udah benar-benar pantas itu dihukum Allah. Pantas nggak Fir'aun dihukum Allah? Pantas? Pantas. Kaum Ad pantas nggak dihukum Allah? Pantas. Jadi Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Luar biasa. Nanti kita bicarakan bagaimana gambar kasih sayang, gambar kasih sayang Allah terhadap kita. Maka kalau sampai ada orang yang dihukum Allah, itu sudah keterlaluan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Al-Qiyafi jahannama kulla kafarin anim. Buang ke neraka setiap orang yang sudah kebangetan, sudah keterlaluan, dan seterusnya dan seterusnya. Jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kenapa Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai sudah disempurnakan segala macam isi dan manfaatnya? Kenapa Allah tidak menciptakan satu kitab dari awal dia menciptakan bumi, ya? Kenapa harus ada Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Quran? Kenapa tidak ini saya sudah ciptakan kitab, satu kitab yang nantinya akan menjadi pedoman hidup daripada manusia, mulai dari penciptaan dia? Mulai dari penciptaan. Yang pertama jawabannya hanya Allah yang tahu. Iya kan? Hanya Allah yang tahu. Yang kedua, jawabannya adalah model manusia itu berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, maka kalau dibuka Injil, masihkah relevan sekarang?
Tidak. Dibuka Taurat, masihkah relevan untuk sekarang? Tidak. Maka Allah tidak jadikan dia sebagai kitab terakhir, dan Nabi yang diberikan kepadanya bukan menjadi rasul terakhir. Ya. Lalu Allah jadikan Al-Quran adalah kitab penyempurna, dan semua intisari kandungan kitab-kitab yang dahulu ada di dalam Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak akan ada lagi kitab yang akan turun setelah Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang dahulu kenapa tidak sempurna? Ada Injil, ada Taurat. Kenapa? Karena akan ada lagi kitab-kitab berikutnya. Akan ada lagi kitab-kitab berikutnya. Akan ada lagi rasul-rasul berikutnya. Lalu Allah berikan kitab penyempurna, yaitu Al-Quran. Sempurna semua di situ, tidak ada kekurangan. Ini kira-kira Al-Quran relevan nggak di dunia ini sampai hari kiamat? Relevan? Relevan. Kenapa itu relevan? Karena memang tidak akan ada lagi kitab yang akan diturunkan. Karena tidak akan ada lagi rasul yang akan diutus. Maka ada perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Kitab lain itu Allah tidak jamin akan selamat lafaz dan maknanya dari perubahan yang dilakukan manusia. Enggak akan ada keselamatan jaminan dari Allah. Injil, Taurat, Zabur, Allah enggak jamin itu selamat makna dan lafaznya. Tapi Al-Quran Allah jaminkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Pertama, cara Allah menjaga Al-Quran adalah menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai ibadah. Apakah membaca Injil dan Taurat ibadah? Tidak. Tapi membaca Al-Quran adalah ibadah. Agar supaya orang-orang yang beriman itu selalu membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Allah wajibkan umat nabinya menjaganya. Bukan Rasul saja yang wajib menjaganya, tapi setiap umatnya. Tidak seperti itu halnya dengan umat-umat yang dahulu. Yang wajib menjaga kitab mereka adalah pendeta mereka saja, rahib mereka saja. Sehingga rahib-rahib itu melakukan perubahan dalam isi kitab mereka tidak diketahui oleh umat mereka. Sekarang coba aja lakukan perubahan, langsung semua orang tahu. Kemarin ada WA menyebar di grup-grup, ya kan? Udah muncul Al-Quran, Al-Quran Nusantara katanya. Terjadi perubahan-perubahan. Wallahu a'lam benar atau tidak. Saya langsung ada jemaah yang bawa ke rumah 2 Al-Quran yang dia beli di Gramedia. Itu belum ditemukan perubahan itu. Tapi kata mereka ada yang melakukan perubahan, termasuk merubah makna penafsiran katanya di dalam surah Al-Maidah ayat 51, atau umpamanya dalam makna perubahan penafsiran di dalam innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Mereka rubah menjadi sesungguhnya setiap yang memiliki keyakinan itu bersaudara. Jadi ada yang mencoba melakukan perubahan ini, berhasil kan? Semua orang pasti tahu, langsung tahu. Begitulah cara Allah menjaga Al-Quran. Kenapa? Karena semua umat Muhammad berkewajiban menjaganya. Berkewajiban menjaganya. Bukan Rasulnya saja yang memiliki kewajiban. Setelah Rasul ini wafat, tidak akan ada lagi Rasul. Lalu siapa yang akan menjaga Al-Quran ini? Kitab tidak lagi, Rasul tidak lagi. Siapa yang menjaganya? Siapa? Terutama orang yang berilmu. Orang yang berilmu lah yang paling berhak menjaga Al-Quran.
Maka hati-hati, siapa yang paling berhak berbicara tentang agama ini adalah orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah bahasa apa? Al-Quran dan Sunnah bahasa apa? Bahasa Arab. Anda ketika tafsirkan Al-Quran dengan bahasa Indonesia pasti salah. Kalau Anda tidak tahu akarnya dari Al-Quran. Tapi anehnya banyak orang sekarang mengaku sebagai ulama, tapi tidak paham Al-Quran, tidak paham bahasa Arab. Banyak gak? Banyak gak, Pak? Jadi ustadz, tapi gak bisa bahasa Arab. Aneh. Padahal Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Orang Arab banyak gak yang gak tahu bahasa Arab Al-Quran? Banyak gak? Orang Arab itu nggak tahu bahasa Arab Al-Quran. Banyak gak? Banyak, ya kan ya? Dia orang Arab nggak ngerti bahasa Arab Al-Quran. Banyak. Maka kalau Anda orang yang tahu bahasa Arab Al-Quran, pergi ke Arab sana, mulai dari bandara Anda sudah dihormati. Saya alamin itu. Jangan kira bahasa Arab Al-Quran dan hadis itu sama dengan bahasa Arab biasa. Banyak orang bahkan tidak bisa bahasa Arab Al-Quran dan bahasa Arab hadis. Cuma anehnya ya banyak orang jadi ustaz bahasa Arab nggak bisa. Banyak orang yang paling berhak bicara dalam agama, tapi sebenarnya anak pesantren pun kagak dia, kan gitu ya? Hah? Kira-kira rusak gak agama ini? Rusak gak? Orang berbicara agama yang bukan kapasitasnya. Boro-boro paham bahasa Arab, akan tetapi punya basic untuk itu aja dia gak punya. Lalu siapa yang paling berhak berbicara tentang agama ini? Adalah mereka orang-orang pesantren. Itu yang nomor satu setelah ulama-ulamanya. Maka itulah yang menjadi sebab Nabi katakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Tapi jangan salah kaprah juga. Asal orang itu dapat julukan ulama, dia ngomong udah benar, udah agama. Dinamakan pewaris, Nabi katakan al-ulama warathatul anbiya. Yang dinamakan pewaris ketika ulama itu berbicara sesuai dengan apa yang dibicarakan Nabi, nah itu baru pewaris Nabi. Kalau apa yang dia bicarakan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan Nabi, dia bukan pewaris namanya. Ya. Nah, maka dari itu kitab-kitab dahulu hanya diwajibkan untuk menjaganya adalah pendetanya saja, rahibnya saja. Adapun Al-Quran, selain Rasulullah berkewajiban menjaganya, maka setiap ulama setelah Rasulullah, setiap ulama berkewajiban menjaga kemurnian Al-Quran. Maka mereka dinamakan warathatul anbiya. Maka satu melakukan perubahan, semua ulama sudah tahu, dia kasih tahu semua umatnya, sehingga tidak ada yang akan berhasil merubah makna dan lafaz Al-Quran sampai waktu yang dikehendaki Allah ketika hari kiamat sudah dekat nanti. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi, karena tidak akan ada lagi Rasul yang diutus, tidak ada lagi Nabi yang akan Quran yang diturunkan, kitab yang diturunkan. Itulah yang menjadi sebab ini Al-Quran dijamin Allah kemurniannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan tetap ada sampai waktu yang dikehendaki Allah. Rasulnya sudah wafat, iya, tapi ulama-ulama akan tetap membela Al-Quran ini, sehingga kita lihat walaupun Rasul tidak diutus lagi, tapi Al-Quran masih ada di permukaan bumi, maka selalu ada orang yang beriman sampai hari kiamat. Selalu ada orang yang beriman sampai hari kiamat. Nah, kenapa dulu seperti ini kitab ini dinasahkan, kitab ini dihapuskan, kitab ini? Karena setelah itu akan ada lagi kitab-kitab berikutnya yang akan turun, akan ada lagi rasul-rasul berikutnya yang akan diutus. Lalu kenapa seperti itu? Wallahu a'lam. Allah yang tahu hikmahnya kenapa seperti itu Allah berikan. Ya.
Ada lagi? Sudah? Kalau sudah kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.